Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Bapak Guru hebat, kami CGT Angkatan 11 dari Kabupaten Lempong, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 mengenai coaching dalam sportif. Saya sendiri adalah Devi Katina, di sebelah kanan saya Inanti, di sebelah kiri saya Jasasi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada coach hari ini. Saya menilai berdasarkan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan reflektif. Kedua, bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan dari Ibu. Ketiga, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coach-nya. Di antaranya kemitraan, proses keaktifannya, dan memaksimalkan potensi pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh, dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif agar si coaching tadi dapat membuat solusi. Kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan? Baik, secara spesifik saya akan menggunakan kompetensi yang tadi satu yaitu mendengarkan secara aktif. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan reflektif agar si coaching dapat menggali potensi dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik Ibu. Kemudian indikator yang bagaimana yang ditingkatkan oleh Ibu pada coaching hari ini? Indikator yang ingin saya tingkatkan adalah saya ingin menggali potensi yang ada pada diri coaching. Dimana yang tadinya coaching memiliki masalah, nah coaching itu sendiri yang akan menemukan solusi untuk dirinya. Seperti itu. Baik Ibu, mudah-mudahan coaching Ibu pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan coachingnya menemukan solusi yang diinginkan. Terima kasih Ibu. Ibu sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Jasasi. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah untuk kabar saya hari ini baik. Baik. Pak, tadi itu saya mendengar nih dari rekan kerja Bapak di sana, katanya Bapak ingin ngobrol-ngobrol nih sama saya. Nah, ada masalah. Jadi gimana Pak? Kira-kira apa yang mau diobrolin hari ini? Memang sebenarnya saya sudah lama sama Ibu tentang masalah ada beberapa siswa saya itu yang sangat susah sekali untuk menerima materi yang saya sampaikan. Tidak akan tersebut ada beberapa orang saja. Berarti kalau misalkan saya garis bawahi, Bapak ingin membicarakan terkait peserta didik Bapak yang kesulitan dalam berkomunikasi ya. Iya. Nah kira-kira setelah obrolan kita nih, Bapak maunya arahnya kemana nih? Kalau saya itu arahnya itu saya pengen anak saya itu yang berapa orang itu bisa menerima materi yang disampaikan. Berarti tujuan kita di sini adalah Bapak ingin mencari solusinya ya Pak ya? Aduh. Iya. Agar peserta didik Bapak dapat menerima pelajaran, berarti ya Pak ya? Terkait dengan solusi daripada siswa saya itu, saya berharap siswa saya itu bisa memahami setiap materi yang saya sampaikan. Nah ini Pak, kira-kira pada saat Bapak menyampaikan materi di dalam kelas, seperti apa sih? Seperti apa pembelajaran yang Bapak sebenarnya Kalau
yang mana di diferensiasi itu saya sudah memprogramming tentang siswa yang visual, estetik, editorial itu sudah sangat tepat. Jadi Bapak sebenarnya sudah Iya. masih ada beberapa peserta didik ya? Masih ada beberapa peserta didik yang masih kesulitan dalam menerima materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak. Benar begitu Pak? Benar. Kira-kira bagaimana solusinya itu ya tentang masalah siswa saya tersebut, maka mereka itu dapat memahami materi itu sama dengan siswa yang lain. Karena kalau saya lihat nilai mereka itu agak jauh dibanding murid-murid lain gitu. Memang sudah sejak lama sih pengen ada komunikasi lah siswa saya ini. Kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira di dalam ada berapa siswa di dalam kelas Pak? Di dalam kelas saya itu ada sekitar 20 siswa. Nah, kira-kira ada berapa siswa yang masih belum memahami nih dalam kelas Pak? Ada sekitar 4 siswa lah Bu. Ada 4 siswa. Bapak tadi udah melakukan proses pembagian diferensiasi ya Pak ya? Iya. Terus ada 4 orang siswa tersebut tidak bisa menerima pembelajaran. Kalau boleh tahu Pak, pernah tidak Bapak melakukan tes awal pada peserta didik Bapak pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran dari keempat peserta itu? Sudah saya lakukan. Ternyata memang setelah saya klasifikasi dari 20 siswa itu, ternyata memang 4 orang ini dan sangat signifikan sih Bu, memang agak jauh gitu. Baik, nah Bapak kan tadi udah melakukan proses pembelajaran secara komprehensif itu, namun masih ada yang seperti itu. Kira-kira nih Pak, proses pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang Bapak fasilitasi kepada peserta didik di kelas? Kalau saya sih yang baru saya lakukan, saya itu mengelompokkan siswa. Kebetulan kemarin itu kan saya udah masuk tentang materi soal duha Bu. Jadi kebetulan saya itu menggunakan auditorial. Auditorial itu mereka itu belajar sambil bermain. Jadi saya itu menggunakan rel kereta api. Jadi mereka itu bernyanyi naik kereta api dan sampai seterusnya. Mereka itu turun di setiap stasiun, nyanyian itu selesai. Nah, maka mereka itu menjawab setiap pertanyaan. Kan terbagi 4 kelompok itu. Jadi menjawab pertanyaan. Misalnya yang pertama mereka literasi dulu, kelompok pertama. Di kelompok kedua mereka menjawab soal. Di kelompok ketiga mereka itu menyusun misalnya susunan surat duha itu misalnya ini sampai salam. Yang keempat baru mereka praktek. Itu sudah saya lakukan Bu. Tapi setelah saya klasifikasi lagi nilainya, ternyata nilai mereka itu masih seperti itu. Pak, kan Bapak kan menilai dari 4 peserta didik itu masih kurang nih dalam menangkap materi yang disajikan. Kalau boleh tahu faktor apa sih Pak yang dapat menyebabkan siswa tersebut kurang memahami sumbernya yang sudah Bapak sampaikan? Kalau menurut saya sih faktor lingkungan Bu. Karena kan menurut saya proses pembelajaran itu tidak hanya di kelas, tapi peran daripada orang tua ketika di rumah itu sangat mempunyai peran aktif sekali. Tapi
yang udah saya sempat panggil sih, kemudian kita kan punya paguyuban di orang tua itu. Dia bisa memanggil orang tuanya, tapi ternyata mereka itu kurang mengerti. Jadi materinya itu kebenaran dibandingkan dengan siswa yang lain 4 orang ini. Berarti sebenarnya Bapak sudah melakukan idealnya proses pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik itu lebih aktif dalam proses pembelajaran seperti apa? Kalau saya sibuk, kemungkinan ya, dua kemungkinan. Kalau saya sih masih mengatakan dengan klasifikasi yang berbeda dari sekelompok. Tapi untuk nantinya saya akan menggunakan yang namanya tutor sebaya. Tutor sebaya. Jadi mereka itu setiap kelompok itu mencatat di antara 4 berputar dia. Jadi akhirnya mereka itu semuanya mencatat. Itu masih rencana saya. Baik, tadi kan Bapak sudah mengumpulkan nih kan dengan kegiatan tutor sebaya ya Pak ya. Kira-kira ada solusi lain tidak Pak yang dapat menyebabkan peserta didik Bapak itu menjadi lebih antusias di dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Kalau menurut saya dari video. Dapat visual, estetik, auditorial, semua menyatu di video itu. Mungkin nanti saya akan buat untuk Canva video itu, ya. Nanti setelah saya pakai video nanti saya akan di antara 4 itu saya akan minta penjelasan lebih dari video. Jadi ada 2 ya Pak ya, solusi yang akan Bapak lakukan. Yang pertama dengan berdiskusi kelompok, kemudian yang kedua dengan memfasilitasi peserta didik melalui video pembelajaran. Kemudian yang satu lagi dengan Video. dengan video tutor sebaya ya Pak ya. Nah, dari ketiga aktivitas yang akan Bapak lakukan, seperti yang tutor sebaya, kemudian diskusi kelompok, dan juga video pembelajaran, dari ketiga itu kira-kira yang mana yang lebih dulu yang akan Bapak lakukan? Di antara 3 tersebut yang akan saya lakukan, yang pertama tersebut saya akan duduk mengumpulkan. Berarti yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki proses belajar Bapak agar peserta didik tadi bisa berperan aktif dalam proses belajar Bapak, yaitu dengan diskusi kelompok. Nah, ingin tahu nih saya kira-kira kapan sih deadline-nya Pak? Deadline-nya minggu depan. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira rencana pembelajarannya seperti apa sih di dalam diskusi kelompok ini? Saya akan menggunakan berbasis masalah tersebut. Berarti Bapak akan menyajikan suatu masalah ya Pak ya kepada peserta didik Bapak, kemudian mengelompokkan masalah itu. Baik, saya sangat sekali nih. Mungkin saya juga akan mengikuti semua seperti Bapak, memfasilitasi peserta didik saya dengan terkait pembagian masalah itu dengan kelas. Baik Pak, kira-kira nih dari tadi kita udah ngobrol, kira-kira udah dapat gambaran atau solusi belum Pak dari proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Sudah Bu, ya saya akan mencoba untuk mengelompokkan siswa dengan menggunakan berbasis masalah. Baik, nah saya tidak sabar nih Pak nanti menunggu cerita dari Bapak. Apakah kalau misalkan udah Bapak lakukan proses belajarannya di dalam kelas, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, biar kita bisa sharing. Jadi nanti di proses
akan terapkan atau ya saya juga akan terapkan di peserta didik saya jenjang masyarakat seperti itu. Mungkin ada yang mau dibicarakan lagi Pak? Cukup Bu. Terima kasih Pak sudah mau berbicara kepada saya. Dari sini juga saya mendapatkan pengalaman yang menarik dari Bapak. Ya. Saya pun berterima kasih karena saya memberikan suatu bentuk solusi bagi saya yang mudah-mudahan dengan saya terputus berdiskusi dengan ibu ini ya, ada suatu bentuk perubahan terhadap 4 siswa saya tadi. Alhamdulillah saya dipertemukan sama ibu dan insya Allah saya akan menerapkan apa yang sudah disampaikan tadi ya. Mudah-mudahan secepatnya akan mendapatkan nilai yang sama. Saya tunggu ya Pak ya, jangan lupa ya. Insya Allah Bu. Assalamualaikum Dewi. Waalaikumsalam. Setelah saya perhatikan dan juga ibu coaching tadi kepada Pak Jan Kasih ya. Di sini saya melihat ibu sudah sangat baik melakukan coachingnya ya. Ibu sudah menanyakan masa tujuan, menyampaikan tujuan, terus kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Kemudian ibu sudah menuntun untuk mendapatkan solusi terbaik. Nah, kira-kira potensi apa yang ingin ibu tingkatkan untuk kedepannya? Baik. Nah, potensi yang akan saya tingkatkan mungkin lebih berarti lagi ya Bu ya, bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan refleksif yang dapat menggali potensi yang ada pada kunci sehingga dari permasalahan yang dihadapi oleh si kunci itu dapat menemukan solusi Bu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik, Pak. Belum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada pos hari ini. Saya menilai berdasarkan rubrik penilaian apakah sesuai dengan Al-Irta atau belum. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan reflektif, bagaimana kos tersebut merespon pertanyaan dari Ibu. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip kosnya, diantaranya kemitraan, proses keaktifan, dan memaksimalkan potensi pertanyaan. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan itu biasanya mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan secara reflektif. Kompetensi mana yang secara sistematis yang ingin diapresiasikan? Seperti yang saya bilang tadi, kompetensi yang akan saya kembangkan ya, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang secara reflektif. Indikator yang bagaimana yang berusaha Ibu tingkatkan? Baik, indikator yang ingin saya tingkatkan pada coaching hari ini yaitu saya ingin menggali potensi agar coaching itu menemukan solusi dari permasalahan yang dia punya. Iya baik, terima kasih. Semoga untuk coaching Ibu dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak Jan Kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Indarsi. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Kemarin ini kan Dewi ada datang ke sekolah saya ya. Kebetulan kemarin saya ada tugas keluar, jadi saya itu keluar dari sekolah awal Bu. Kira-kira ada apa ya? Ya nih Bu, kemarin itu saya ada ke sekolah Ibu
saya itu ingin ngobrol-ngobrol sama ibu terkait masalah nih yang saya hadapi. Jadi kita itu kan saling bergerak memiliki peran bahwa kita itu sebagai pemimpin pembelajaran. Nah sementara rekan-rekan guru yang ada di sekolah itu metode pembelajarannya masih belum berpihak pada murid seperti itu. Jadi saya bingung apa yang akan saya lakukan untuk melakukan proses untuk melakukan perubahan pada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Jadi tujuan Dewi datang ke kakak nih mau cari solusi bagaimana mengubah gimana cara teman-teman Dewi itu memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa di sekolah Dewi supaya berpihak kepada murid. Jadi kalau saya lihat di dalam keseharian itu rekan kerja saya itu biasanya memberikan pembelajaran pada peserta didik itu dengan menggunakan metode ceramah. Jadi kalau menurut saya untuk metode ceramah itu masih kurang efektif. Jadi makanya saya kebingungan bagaimana sih cara mengubah paradigma rekan-rekan guru supaya membuat proses pembelajaran yang lebih bervariasi yang disesuaikan dengan minat belajar peserta didik. Baik. Kalau menurut Dewi, bagaimana nanti Dewi itu akan mengubah teman-teman Dewi tadi menjadi seorang pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mengubah tadi cara mengajarnya hanya dengan ceramah? Itu ada tidak trik Dewi atau cara Dewi yang untuk mengarahkan mereka supaya sesuai dengan harapan Dewi tadi? Kalau itu tadi Dewi kebingungan kan bagaimana sih cara mengubah paradigma teman-teman supaya melakukan proses pembelajaran dengan baik. Mungkin yang akan Dewi lakukan dengan melakukan mentoring ya. Mungkin dengan mentoring dapat mengubah rekan-rekan kerja saya yang tadinya proses pembelajarannya hanya dengan ceramah, tapi nanti bisa berubah dengan disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kalau menurut Dewi itu apakah dengan cara memberikan mentoring tadi sudah berhasilkah nantinya supaya harapan Dewi itu dengan hanya memberikan mentoring atau ada solusi lainnya? Kalau menurut saya mungkin kurang cepat kali ya. Mungkin selain mentoring, saya juga akan berdiskusi nih dengan kepala sekolah. Kemudian saya juga akan memberikan praktek baik pada rekan-rekan guru seperti apa sih proses pembelajaran yang dapat berpihak kepada murid, tidak hanya dengan cara maklum Bu, kalau di sekolah saya itu masih adalah beberapa guru yang sudah senior, dan kalau misalkan dikasih tahu ya yang penting proses pembelajaran berjalan dengan lancar, mau dengan ceramah kah atau apakah terserahlah. Itu tadi mungkin saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan mengusulkan untuk melakukan kegiatan webinar. Baik. Selain tadi itu kan Dewi memberikan saya lebih pendekatan berdiskusi, memberi mentoring. Apakah dengan Dewi ini gambaran Dewi mengajar di sekolah itu Kakak pengen tahu seperti apa? Kalau Dewi itu keseringannya dengan menggunakan model pembelajaran PBL biasanya. Jadi memberikan mengajak peserta didik masalah, kemudian peserta didik itu juga mencari solusi dari masalah itu. Dan Dewi juga sering memfasilitasi peserta didik untuk melakukan kegiatan diskusi kelompok. Jadi mereka bisa berdiskusi. Kemudian ada juga beberapa konten yang disajikan, itu ada konten berupa video belajar itu untuk anak-anak. Kemudian ada juga buku bacaan yang jadi buat sendiri buat edukasi peserta didik yang visual. Kemudian pada saat proses pembelajaran, pada saat diskusi kelompok, Dewi juga biasa terkadang melihat
apa sih minat belajar peserta didik ini, kemampuannya seperti apa seperti pada saat proses belajar seperti itu. Baik, kan gini Dewi, saya kan kalau tentunya dengan pemaparan Dewi ketika memberikan pembelajaran kepada murid-murid Dewi kan, tentunya ada nilai yang lebih daripada yang mereka lakukan. Sedangkan mereka hanya melakukan pembelajaran dengan cara tadi berceramah, atau mereka ini tidak bercontoh. Oh, Bu Dewi melakukan pembelajaran dengan berbasis pendekatan kepada murid dengan melakukan berbagai kegiatan yang menarik. Tentunya nilai-nilai peserta didik Dewi kan lebih tinggi. Pernah tidak mereka bertanya, oh Bu Dewi, bagaimana caranya supaya kami bisa, anak didik yang saya didik ini bisa memperoleh nilai sama dengan murid-murid Bu Dewi? Ada tidak mereka berbicara dengan Bu Dewi? Ada sih, ya cuma tidak semua guru. Biasanya yang sering bertanya itu ya sesama kan guru yang seumuran lah. Kalau yang lebih tua-tua mereka cenderung seperti ini. Dah, yang muda aja dah, yang lebih maju, yang tua nih biarlah pakai metode ceramah dan sebagainya. Iya, memang ya Bu Dewi ya, biasa memang seperti itu. Saya juga kadang menemui kan ada guru, udahlah kalian yang muda, kalian lebih masih canggih, kalian masih lincah, kalian saja yang seperti itu. Tapi kan kita tidak bisa seperti itu ya Bu Dewi. Sedangkan murid kita kan memerlukan perubahan, tidak perubahan yang seperti zaman sekarang, cara mengajar yang zaman sekarang tidak bisa lagi memakai cara mengajar zaman dulu ya Bu Dewi. Gimana caranya nanti Bu Dewi akan berbicara kepada mereka supaya mengikuti jejak Bu Dewi pada yang tua tadi? Mungkin yang tadi Dewi katakan, mungkin Dewi akan melakukan mentoring pada rekan-rekan kerja, terutama yang lebih senior ya. Dan tadi kita kan tahu nih pengalaman guru senior itu lebih banyak ya dibanding kita yang lebih muda. Tapi itu Bu, kemudian yang keduanya akan berkolaborasi lah dengan kepala sekolah terkait perubahan metode pembelajaran yang lebih baik kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah, dan juga mungkin akan memberikan usulan kepada kepala sekolah untuk melakukan kegiatan webinar terkait keberpihakan pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Baik Bu Dewi, Dewi kan tadi sudah menyebutkan 3 langkah yang akan Ibu Dewi lakukan ya. Ada monitoring, ada kolaborasi dengan kepala sekolah, dan yang ketiga itu ada mengadakan webinar. Dari ketiga aksi ini yang mana yang akan Dewi dahulukan? Rencana yang akan Dewi lakukan terlebih dahulu? Mungkin Dewi akan melakukan mentoring dulu ya. Jadi mungkin Dewi strategi yang Dewi lakukan yaitu memberikan mentoring kepada rekan guru satu-satu lah. Seberapa yakin Bu Dewi dengan keberhasilan yang akan Ibu lakukan ini? Pede dulu ya Bu. Jadi Dewi yakin dengan melakukan pendekatan seperti ini, dengan memberikan mentoring kepada teman-teman satu-satu, apalagi guru yang lebih senior. Jadi Dewi yakin dengan seperti itu mereka akan membuat pemikiran mereka bahwa proses pembelajaran pada saat ini itu harus dilakukan kepada tidak kita itu sebagai guru lebih bisa. Tidak ada Bu Dewi hambatannya ke depan nanti ini yang melakukan mentoring kepada guru-guru yang lebih senior, karena kan pemahaman mereka itu kadang dia memiliki berbahasa seperti ini, kami lebih banyak makan asam garam daripada ibu yang masih muda. Iya benar. Hambatan itu pasti ada ya Bu ya. Jadi saya akan menjadikan hambatan itu sebagai motivasi saya untuk mendorong rekan-rekan guru agar melakukan perubahan terkait pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, berarti ya Ibu sangat yakin bahwa apa yang akan Ibu usahakan ini berhasil ya Bu ya. Iya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan action ini?
Allah, pada saat kegiatan kompel di sekolah, itu saya akan ajak rekan-rekan guru untuk melakukan perubahan itu. Kemudian nanti sela-sela istirahat atau bagaimana, saya akan ajak rekan guru membicarakan tentang proses pembelajaran Mantap, luar biasa rencana Dewi ini ya. Jadi mudah-mudahan rencana Dewi berhasil, jadi mengubah guru yang pemahamannya ya guru-guru yang lebih senior dari kita lah. Untuk mengubah memang susah, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan tentunya ya Bu Dewi. Mudah-mudahan semua itu berhasil. Ya Wi, ini kan dari pembicaraan kita nih, apalah yang Dewi dapat? Dari obrolan kita, alhamdulillah, yang tadinya Dewi memiliki masalah. Baik Dewi, mudah-mudahan apa yang Dewi rencanakan ini akan membawa dampak yang lebih baik untuk sekolah Dewi, memberikan perubahan ke arah yang positif. Nah, kakak tunggu ya hasilnya, nanti cerita dengan kakak bagaimana hasilnya setelah Dewi melakukan monitoring kepada rekan-rekan guru yang lebih senior dari kita ya. Yang penting ada nanti kakak bisa meluangkan waktu Pasti Dewi, karena apa Dewi cerita, kakak juga mendapat gambaran seperti ini. Bukan hanya untuk pembelajaran bagi Dewi nih, pengalaman ini kan kakak jadikan pengalaman untuk kakak juga. Ketika nanti di sekolah kakak terjadi hal yang sama, kakak bisa menerapkan solusi dari Dewi yang Dewi pakai tadi ya. Baiklah Dewi, kalau kiranya sudah tidak ada lagi yang disampaikan, kita akhirnya perbulan kita nih. Kebetulan kakak ini ada juga adik tugas lain nih. Nah, terima kasih ya kak ya. Ya Dewi, sama-sama. Terima kasih sudah berbagi. Setelah saya menjadi observer dari coach sendiri, apa yang Ketika ya apa yang saya dapat ketika saya menjadi coach Dewi tadi Pak, saya tuh merasa senang Pak, karena dengan Bu Dewi tadi berbincang dengan saya, Bu Dewi bisa mendapatkan solusi dengan permasalahan Bu Dewi tadi. Makanya itu saya merasa senang Pak. Kemudian ini juga merupakan salah satu pengalaman buat saya dari cerita Bu Dewi, dan Bu Dewi bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalahnya. Kemudian nanti Pak bisa saya terapkan juga di sekolah saya ketika saya mendapat permasalahan seperti yang Dewi cerita pada saya tadi Pak. Kira-kira kompetensi apa yang perlu kita? Pak, kalau saya nih Pak di sini kayaknya saya ingin meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan yang lebih reflektif Pak, supaya coach saya itu mendapatkan solusi yang terbaik, solusi sesuai yang dia inginkan Pak. Assalamualaikum Pak Zarkasi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Zarkasi? Untuk hari ini baik Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching nih Pak, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nah, pertama-tama saya akan diskusikan tentang topik penilaian kita pada hari ini, tentang coaching ya Pak ya, pastinya ya. Bagaimana? Saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan target kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif, dan bagaimana si coach tersebut dapat merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bapak sebagai coach. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Pak yang akan saya tanyakan ke Bapak adalah kompetensi apa nih kira-kira yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Untuk kompetensi yang berusaha saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang protektif. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua nih Pak, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Mendengarkan
aktif dan membuat pertanyaan yang protektif. Oke, berarti manajemen aktif dalam membuat pertanyaan yang protektif ya Pak ya. Nah pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira indikator dan bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada saat Bapak melakukan coaching? Tapi saya ingin menemukan langkah-langkah dan terkait dengan coaching. Baik, nah saya ulangi ya Pak ya, untuk yang pertanyaan yang pertama, potensi yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang proaktif. Kemudian potensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi adalah pertanyaan yang refleksif itu ya Pak ya, dan memberikan secara aktif. Dan indikator yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini adalah menggali potensi pada diri coaching ya, agar diberikan solusi. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam Pak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar saya hari ini. Saya itu mendengar bahwa Ibu itu pengen konfirmasi ya terkait dengan masalah Ibu. Cuma kemarin saya itu belum sempat karena banyaknya tugas kepala sekolah gitu kan. Tapi alhamdulillah saya sempat. Kira-kira apa Bu yang ingin Ibu konfirmasikan terkait dengan masalah Ibu? Terima kasih atas konfirmasi hari ini ke saya, dan Bapak sibuk-sibuk menyempatkan diri dan untuk mendengarkan keluh kesah saya sedikit Pak. Jadi gini Pak, saya ini masalah di sekolah Pak. Kebetulan kan saya ini kan guru kelas, tapi Pak saya ini mendapat tugas tambahan Pak dari kepala sekolah, jadi operator sekolah Pak. Nah Pak saya ini sendiri Pak merasa kewalahan Pak. Terkait waktu lah ya, dalam misalnya gini Pak, saya kan harus mengajar fokus di kelas, sedangkan kadang kalau ada kerjaan dapodik Pak, ada mendesak atau yang harus cepat dikerjakan, itu bisa kewalahan Pak. Saya ini kan guru kelas, membagi waktunya gitu Pak, mana mau kalau saya kerjakan dapodik tadi kan dapodik juga mendesak Pak, dan anak saya tempat anak terabaikan kalau saya udah kerja gitu, Pak. Oh iya. Maaf Bu, setelah saya mendengar permasalahan tersebut, kira-kira tujuan Ibu itu konfirmasi dengan saya ini untuk apa Bu? Tujuan saya berbagi cerita dengan Bapak ini, saya ingin dapat solusi Pak, bagaimana mengatasi kewalahan saya di dalam membagi waktu, bagaimana mengatasi kalau kerjaan saya di dapodik beres, tapi tanpa mengabaikan anak-anak atau menyampingkan anak Pak, supaya pembelajaran anak pun tidak kacau Pak. Berarti tujuan Ibu untuk mencari solusi ya Bu, antara tugas tambahan Ibu sebagai operator dan Ibu mengajar di kelas. Iya Pak, saya ini kewalahan Pak, jadi saya ini bicara dengan Bapak ini pengen mendapatkan solusi gimana dengan operator beres tanpa saya mengabaikan anak. Jadi anak itu tidak saya biarkan, tidak saya ini fokus kerjakan operator Pak, otomatis anak-anak itu tidak fokus dalam, saya tidak fokus memberikan mereka pelajaran, karena dengan saya berikan tugas atau saya berikan catatan kan itu tidak efektif ya Pak ya. Kira-kira Ibu punya enggak cara lain selain yang Ibu bicarakan? Sebenarnya kan sih Pak, misalnya gini, saya misalnya mengerjakan tugas tambahan tadi, misalnya pas jam di rumah, gitu, Pak, di rumah, atau saya mengutamakan anak dulu belajar. Setelah saya selesai dengan anak-anak, atau saya mencari tugas pengganti ketika saya mengerjakan tugas, saya minta tolong dengan tiket Pak untuk mengatasi masalah saya ini. Apakah dengan cara tersebut Ibu sudah mendapatkan keberhasilan atau mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Saya dalam hal ini kan saya ingin
mencoba Pak. Saya baru merencanakan dan mencoba dengan solusi yang saya sebutkan tadi. Mungkin ada cara lain lagi gitu kan, cara lain lagi yang bisa mencapai tujuan ibu. Jadi Pak, saya pengennya ini saya mundur Pak dari kesempatan tadi. Saya limpahkan pada guru lain. Tapi saya belum berani Pak ngomong sama atasan saya. Kalau saya ingin mengundurkan diri dari operator sekolah karena di sini tugas pokok saya itu sebagai guru kelas Pak, bukan sebagai tenaga operator. Ketika ibu diberikan 2 peran, itu yang pertama yang kedua ibu sebagai pengajar, yang sebenarnya tugas ibu itu adalah mengajar. Efektif atau tidak? Seperti itu yang ibu rasakan. Tercapai atau enggak? Menurut saya tidak tercapai Pak. Ini saya ingin mencari solusi di sini karena pembelajaran saya sangat tidak efektif dan tidak tercapai Pak. Apa yang saya harapkan pembelajaran ini berhasil Pak. Ya. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan itu ya Bu ya, mungkin Ibu ada punya cara lain gitu. Cara lain untuk mencapai tujuan dan ingin Ibu tadi. Ada sini Pak, saya sudah punya rencana. Saya ingin melepaskan tugas saya, tambahan saya tadi Pak sebagai operator. Saya serahkan pada guru lain. Karena di sini tugas pokok saya itu sebagai guru kelas Pak, bukan sebagai tenaga operator, itu hanya sebagai tugas tambahan. Tapi saya belum berani Pak sama atasan saya kalau saya mengundurkan diri, melimpahkan tugas saya pada guru lain. Menurut Ibu, jika Ibu menyerahkan harapan Ibu tadi atau keinginan Ibu, yang mana Ibu melepaskan salah satu tugas operator, Ibu fokus kepada mengajar. Ya itu untuk poin 1 sampai 10 itu Ibu itu nilainya berapa Bu? Saya rasa Pak, kalau saya sudah melepaskan tugas saya sebagai tugas tambahan saya dari operator tadi, saya kan otomatis saya lebih fokus kepada anak didik saya di pembelajaran saya di kelas. Saya rasa saya bisa mencapai angka dari 1 sampai 10 tadi bisa mencapai angka 8 Pak untuk anak-anak saya. Wah, benar-benar yakin Ibu ini dengan harapan dan tujuan Ibu. Kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan untuk meyakinkan kepala sekolah Ibu itu agar beliau itu bisa yakin dengan apa yang Ibu harapkan atau Ibu inginkan? Tentunya Pak ya, kalau kebetulan kepala sekolah saya ini kan perempuan, saya akan bicara Pak dan hati ke hati Pak. Biasanya kalau sama wanita ini kan akan saling memahami Pak. Kata-kata apa yang terjadi, betapa saya ini susah atau sangat terkendala Pak dengan tugas tambahan ini Pak. Baik, semoga yang Ibu harapkan dan Ibu cita-citakan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Amin. Kira-kira apa inti daripada obrolan kita ini Bu? Intinya saya nih jika ngobrol dengan Bapak, saya pusing Pak. Jadinya bukan saya rasa beban, mau cerita ke siapa gitu kan. Ya, teringat saya dengan Pak Cek kan, saya telah menemukan unek-unek saya, keluh-kesah saya kepada Bapak ini. Alhamdulillah saya sudah mendapat solusi. Sekarang rasanya ini perasaan saya senang Pak, lega Pak. Baik, saya tunggu ya Bu, cerita Ibu setelah Ibu berbicara dengan kepala sekolah Ibu. Pasti Pak, nanti setelah ini apapun hasilnya saya sampaikan kepada Bapak. Misalkan Bapak siap ya mendengar cerita saya nanti Pak ya? Ya, mungkin ada lagi yang ingin Ibu utarakan terkait dengan masalah Ibu. Saya rasa sih sekarang ini Pak cukup Pak, lega saya rasanya Pak. Terima kasih ya Pak Jack, udah
meluangkan waktu untuk saya. Pak, nanti kalau kedepannya saya ada masalah lagi, Pak, saya bilang Bapak ya. Boleh. Coba Bapak ini bisa memberikan gambaran, memberikan saya supaya saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi, makasih ya Pak. Sama-sama Bu. Baik, Pak Garasi tadi setelah Pak Garasi melakukan observasi dengan teknik coaching pada industri tadi yang sudah saya lihat bahwa situ Pak Garasi sudah melakukan proses tahapan singkat sudah sesuai ya Pak ya, dimana tujuannya tadi bagaimana membatasi waktu antara tugas pembelajaran dan belajar, kemudian Bapak sudah mendalami komunikasi dan rencananya tadi juga sudah apa yang akan dilakukan untuk mencari solusi yang diberikan oleh komunikasi kemudian administrasi oleh tugas. Nah, menurut Bapak bagaimana sih perasaan Bapak setelah Bapak menjadi coach bagi komunikasi? Kalau perasaan saya setelah menjadi coach koordinasi senang. Jadi, karena dari feedback apa yang saya omongkan sangat menginspirasi sekali bagi saya gitu. Dan insya Allah saya pun akan melakukan di sekolah saya terkait apa yang telah dilakukan. Nah, kompetensi apa nih yang akan Bapak kuatkan lagi di dalam coaching ini? Mendengar dengan melihat prolog yang disampaikan oleh Guru Yansi.